Ya jangan masyarakat menunggu, jadi di situ harus tentukan. Pelayanan laporan polisi dan kehilangan itu tidak menggunakan biaya, jadi gratis. Apabila nanti masyarakat juga punya ide-ide yang inovatif untuk kemajuan Polri ke depannya, silakan komen ya. Baik, selamat siang rekan-rekan virtual Simalungun Police Forum. Kembali kita bertemu di sini dan kami akan mencoba menghadirkan Bapak Kabak Ren Polres Simalungun, Bapak AKP Tugono Esa. Dalam kesempatan ini kita akan membahas beliau bertugas di bagian perencanaan dan kita akan membahas hubungan perencanaan dengan pelayanan publik. Nantinya saya akan didampingi oleh rekan saya, Aibtu Said Reza Ananda. Baik, kita akan berkenalan dengan Bapak AKP Tugono Esa. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak Mas Reza. Selanjutnya kita persilakan host kita untuk memberikan tanya jawab terhadap tamu kita. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan masalah pelayanan publik, saya mau kenal lebih dalam dulu dengan Pak Tugono. Silakan Pak Tugono. Terima kasih Pak Reza. Jadi izin memperkenalkan diri, nama saya Tugono Esa MH, jabatan PS Kabaren Polres Simalungun. Kalau istri satu Ya Pak ya. anak 4 ya. Dan alhamdulillah kami dinas di Polres Simalungun sejak tahun 2025. Saya rasa itu aja. Oke Pak, jadi sebelum masuk ke pertanyaan publik, pelayanan publik, tugas Baren ini apa saja Pak di Polres? Baik Pak Reza, jadi tugas Pak Ren diantaranya ada Subak Ren Program, kemudian ada Subak Dalgar, ada Urmin, kemudian ada Subak Strajemen dan RPP, Reformasi Birokrasi. Reformasi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira apa hubungan Pak Ren dengan pelayanan publik? Silakan Pak. Baik. Pak Ren sebagai tugas perencanaan, ya, tupoksinya yang sangat strategis dalam hal menjembatani kebijakan internal organisasi, ya, dengan kebutuhan pelayanan publik. Jadi dalam bidang Subak Strajemen dan Reformasi Birokrasi tadi, jadi memang Baren itu sangat berperan, di mana Baren itu adalah merencanakan program, ya, dari mulai program pemerintah turun kepada program Mabes Polri, kemudian program Polda, dan turun ke program Polres, ya, berkaitan dengan penegakan hukum, Harkamtimas, kemudian yang terakhir adalah dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik. Mungkin itu yang saya sampaikan. Itu ya Pak. Oke. Baik, Bapak, jadi untuk pelayanan publik itu apa saja dan apa yang sudah kita kerjakan? Untuk pelayanan publik yang ada di Polres Simalungun, ya, jadi di saat Intelkam itu ada pelayanan SKCK dan sekarang adalah pelayanan SKCK online. Kemudian di Satlantas ada pelayanan SIM dan pelayanan pembayaran pajak, ya. Online juga itu Pak? Bisa online, ya. Oh, bisa online. Kemudian di SPKT ada pelayanan laporan polisi dan laporan kehilangan. Itu juga online? Itu juga untuk polisi ada. Itu kedepannya akan online. Oh, ke depan untuk laporan polisi akan online. Sementara masih belum. Jadi nanti kedepannya akan semuanya akan online, baik laporan kehilangan maupun laporan polisi. Kemudian yang terakhir itu adalah laporan di reskrim, kaitannya dengan
SP2AP. Ya. Jadi perkembangan hasil penyelidikan, Surat pemberitahuan hasil perkembangan hasil penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana. itu secara online nanti bisa kita berikan kepada masyarakat. Bisa secara online. Oh gitu ya, oke. Saya dengar Bapak di 110 juga ada pengaduan. Bagaimana? Oh ya, jadi kedepannya memang semuanya harus ke digital, jadi semuanya harus online. Jadi untuk pelayanan Polri 110, jadi masyarakat bisa melaporkan setiap peristiwa yang dialami ke 110. Itu pakai biaya Pak? Untuk biaya, jadi pada pelayanan Polri 110 itu tidak pakai biaya. Kemudian kalau untuk pelayanan laporan polisi dan kehilangan itu tidak menggunakan biaya, jadi gratis. Gratis ya. Kecuali memang itu memang PNBP seperti di pada pelayanan SIM dan pembayaran pajak, kemudian dan SKCK itu sudah ditentukan dan Itu uang disetor kepada negara. Betul Pak Reza. Ya, siap. Oke Pak Kabaret, kira-kira fasilitas apa saja yang disiapkan oleh Polres Simalungun di dalam menerima pelayanan publik tadi Pak? Baik ya, jadi kaitannya dengan kebijakan namanya. Kebijakan Oke. standar pelayanan publik itu berdasarkan Permen PAN RB nomor 17 tahun 2017 itu ada 14 fasilitas yang harus yang harus dimiliki. kita siapkan. Yang pertama adalah kaitannya dengan persyaratan. Persyaratan contohnya misalnya persyaratan untuk mengurus SIM, Terus, persyaratan untuk mengurus ini nanti ada ditempelkan di tempat pelayanan itu. persyaratan itu nanti akan dibuat di depan ruang publik tertentu ya. Iya, di tempat pelayanan tersebut. Siap, oke. Kemudian yang kedua, sistem mekanisme prosedur. Ya, itu seperti apa saja? Di Contohnya, situ berapa mekanisme lama waktunya? atau alur pelayanan namanya. Oh, alur pelayanan. Alurnya misalnya dari mulai pendaftaran kalau SIM gitu. Ya, gitu. ya. Oh, Itu ya. udah ada. Gitu. Sudah ada ya. Oke. Ya, kemudian jangka waktu pelayanan. Oh, Jangka waktu pelayanan ini itu sudah agak ditentukan. iya, jangan masyarakat menunggu. Jadi di situ harus tentukan. Gitu ya, seperti contoh menerima LP itu setengah jam. Itu Oh. setengah jam harus selesai gitu. Harus. Ya, kalau tidak itu Ada komitmennya yang ya harus itu namanya maklumat pelayanan. Jadi nanti maklumatnya ya resikonya ya nanti harus dikasih apa begitu, misalnya kasih roti atau menunggu kasih minum. Iya harus begitu. Masyarakat nggak tegang. Masyarakat tidak tegang. Iya, betul, betul, ya. betul. Lanjut Pak. Kemudian ada biaya tarif. Itu ditentukan ya. Iya, Bagi ditentukan. yang ada tarif PNBP tadi. PNBP. Jadi kayak tidak Berarti kalau yang PNBP, gratis harus ditulis juga dong. Gratis. Iya. tidak bayar gratis. Di tempat kita sudah dibuat itu. Oke. Terpampang besar-besar. Betul. Kemudian produk layanan. Apa di situ misalnya tadi laporan kehilangan, SIM atau apa gitu di situ. Udah ada di situ ya. Kemudian penanganan pengaduan, saran dan masukan atau apresiasi. Dari situ ada saran. Jadi setiap masyarakat buat kotak saran, masukan saran. puas tidak puas, Iya. silakan, ya. Atau ada kekurangan silahkan aja disampaikan ya. Iya. Kemudian dasar hukum jelas itu, jadi dasar hukumnya jelas ya. Kemudian sarana dan prasarana fasilitas, nah itu di depan itu ada namanya untuk disabilitas. Ya, untuk disabilitas. Sudah ya. Ya. Kemudian tempat-tempat apa parkir untuk disabilitas dan sebagainya ada di situ. Ya. Ruang bermain anak Ruang bermain anak itu juga wajib disiapkan ya. wajib disiapkan, wastafel-nya, tisunya di situ harus disiapkan. Bahkan wifi Pak ya. WiFi Oh, gratis ya. Gratis ya. Mas, enak kali ya. Ya. Iya. Kemudian kompetensi pelaksana. Nah, ini punya kompetensi kalau dia namanya untuk menguji SIM harus punya sertifikasi. Penyidik harus punya sertifikasi Iya, penyidik iya. atau setidaknya minimal skep penyidik Iya. gitu ya. Kemudian pengawasan internal. Di situ ada propam. Propam dan siwas Jadi setiap polisi melayani masyarakat itu dipantau. dipantau.
oleh Propam, ya. Propam dan Siwas. Ya. Tapi kan pantauannya itu juga bisa melalui CCTV kan? Bisa Karena CCTV itu harus Betul. terkoneksi ke ruang Propam. ruang Propam, Iya, betul, Pak. ruang pimpinan. Iya. Kemudian jumlah pelaksana jadi jelas di situ kan, siapa yang piket dan gitu kan. Kemudian jaminan pelayanan, jaminan pelayanan. Nah, kalau misalnya ini ya ada di situ tempat untuk istirahat, masuk untuk menunggu begitu ya, menunggu. Kemudian apabila ada jaminan jangan sampai ya tadi jangan sampai yang disabilitas ketabrak, makanya ada jalurnya tersendiri, ada rute-rutenya ya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi kinerja pelayanan di ANEP. Di kebersihan pun ada monetnya itu, jadi siapa petugasnya, kemudian masalah toiletnya ini apa bersih apa tidak, di situ ada petugasnya, jadi di monet ya, di checklist ya, sehingga semuanya dievaluasi. Saya rasa itu aja, terima kasih. Oke, mantap. Baik, Bapak, kita tambahkan apa-apa saja yang sudah dilakukan inovasi-inovasi di Polres Simalungun kita ini. Baik, Pak Humas. Jadi untuk inovasi di Polres Simalungun itu ada 3 ya yang sudah ini. Yang pertama adalah laser ya. Laser ya, lacak, sergap, ringkus. Nah, jadi ini bersifat preventif. Jadi melakukan kegiatan patroli pada jam-jam tertentu, jam rawan. Kalau di kita ini kan ada balap liar, knalpot, kemudian begal ya. Tapi syukur di kita ini sudah tidak ada lagi ya, antara balap liar kemudian begal tidak ada lagi ya, syukur alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah Simalungun Safe Tourism Pamovit ya. Pamovit, jadi patroli ke tempat-tempat wisata dilakukan oleh Satpam Pamovit ya. Tujuannya agar wisatawan nyaman, ya. baik luar maupun domestik itu merasa nyaman. Ya. Kemudian terakhir, nah ini Simalungun Virtual Police Forum ya. Jadi podcast ini sebagai contoh ya di seluruh Indonesia, mungkin inilah yang ada kaitannya dengan pelaksanaan podcast ya. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas informasinya. Saya rasa masih ada lagi Pak Kasih yang mau kita pertanyakan. Baik, Pak Kabaren, Ya. nantinya apabila ada kekurangan yang perlu kami tanyakan, kami akan tanyakan kembali kepada Bapak. Siap, terima kasih. Oke. Ya, bagi masyarakat yang kurang jelas dengan masalah pelayanan publik, silakan komen. Dan apabila nanti masyarakat juga punya ide-ide yang inovatif untuk kemajuan Polri ke depannya, silakan komen ya. Kita akan coba nanti telusuri dan tindak lanjuti. Oke. Dadah.